Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu. Selamat memasuki minggu sengsara yang pertama di awal bulan Maret ini di tahun 2022. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita. Baik Bapak Ibu jemaat sekalian yang berada di rumah, mari kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 372. Inginkah kau ikut Yesus? Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menaruh dan memelihara kasih setianya dari dahulu sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudaraku sekalian. Yang menjadi nats pembimbing kita hari ini terambil dari surat Timotius yang kedua. Surat Timotius yang kedua pasal 2 ayat 11 sampai ayat 13. Timotius 2 Timotius 2 ayat yang ke-11 sampai ayat 13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian nats pembimbing kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita bersama-sama dengan keluarga kita. Kita mau merendahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur karena kami bisa memasuki bulan yang baru, tahun 2022 ini Tuhan. Bulan dimana kami akan mulai memaknai
minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, mengajari kami terus, mengingatkan kami bahwa betapa besarnya kasih Tuhan menderita bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini juga Tuhan kami diberikan waktu untuk datang mengaku segala dosa kami sebagai orang berdosa yang setiap hari melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kasihani kami, ajar kami terus Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, mengingatkan kami akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami juga sadari bahwa kami seringkali melakukan hal yang tidak benar, tidak peduli terhadap sesama kami, keluarga kami, mungkin suami, istri, anak-anak ya Tuhan, saudara-saudara kami, teman-teman kami. Karena itu kasihani kami, ampuni kami Tuhan. Ajar kami supaya ketika kami melakukan hal yang baik bagi mereka, itu kami lakukan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa pengakuan dosa kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami akan terus beritakan berita anugerah pengampunan dosa bagi mereka yang percaya dan sudah mengaku dosa mereka dengan sungguh-sungguh. Ingat bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Yang menjadi petunjuk hidup baru kita pada hari ini juga terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1, saya bacakan sampai ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7, mana kita memasuki minggu sengsara yang pertama, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anak, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Orang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa melakukan firman di dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku. Bait yang kedua, Yesus sayang padaku, ia mati bagiku. Yesus sayang padaku, ia mati bagiku. Dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku waktu sakit badanku. Yesus sayang padaku waktu sakit badanku. Aku ditungguinya dari sorga mulia. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab.
Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami ingin mendengarkan suara kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami semua melalui hamba-Mu maupun saudara-saudara kami yang mendengarkan firman dari rumah. Berikan kami pengertian melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami sama-sama memahami firman ini dan dituntun untuk melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terutama kami akan memaknai minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus yang pertama ini. Biarlah kami tetap setia pada Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita bagi kami. Sabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tema kita di minggu sengsara yang pertama ini adalah memikul salib sebagai orang percaya. Memikul salib sebagai orang percaya. Kita akan membaca dan merenungkan dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Matius 16 ayat 21 sampai ayat 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema atau judul di sini adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai gantinya? Ganti nyawanya. Sebab Anak Manusia datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaan." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang sudah membaca dan merenungkan firman ini hari lepas hari. Hosiana. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita ingat beberapa waktu yang lalu kita merayakan Natal. Dan sebelum merayakan Natal ada namanya Minggu Advent, penantian. Hari sukacita, hari penantian, hari kelahiran Yesus Kristus yang luar biasa. Kita bersyukur juga kita telah melakukannya, walaupun tidak semeriah tahun-tahun kemarin, tapi kita bisa bertatap muka dan merayakannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selanjutnya kita juga harus mengetahui bahwa setelah rangkaian dari Advent, perayaan Natal, memasuki tahun baru, kita juga masuk dalam satu pemaknaan tentang iman kita, yaitu pada minggu-minggu sengsara, di mana itulah keutuhan iman kita, bukan hanya sekedar sukacita di hari Natal, tetapi berlanjut untuk melihat tujuan sukacita kedatangan Tuhan itu untuk apa. Yaitu datang untuk menderita. Bahkan dituliskan di sini Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kebanyakan dari kita berhenti pada makna sukacita Natal. Banyak orang tidak lagi peduli dengan makna hari-hari sengsara Tuhan Yesus Kristus. Padahal itulah sebenarnya tujuan kedatangannya. Bukan sekedar datang menyenangkan kita, bukan sekedar datang memberikan sukacita sebagaimana yang dunia melihat dalam perayaan-perayaan kita di hari Natal.
Tapi kita dibawa terus untuk memaknai bahwa Yesus datang sebenarnya punya misi yang mulia, misi untuk menyelamatkan kita lewat salib itu. Tema kita mengatakan memikul salib. Kita melihat dalam kisah ini pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Muncul di sini dua karakter yang sangat berbeda, Tuhan Yesus dan Simon Petrus. Tuhan Yesus tahu betul apa misi dan visi dari Bapaknya yang harus dilakukan, yaitu dia harus masuk dalam jalan penderitaan. Dia harus berhadapan di sini di Yerusalem, masuk Yerusalem. Dia akan diperhadapkan dengan tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dia dibunuh dan dibangkitkan. Yesus sendiri mengatakannya dan dia telah mengetahuinya. Tetapi muncullah Petrus, muridnya yang pertama. Dia mengingatkan Yesus dengan cara pandangnya dia, keterbatasannya dia, bahwa mana mungkin Tuhan Yesus bisa masuk dalam penderitaan itu, karena Allah akan menolong dia, menjauhkan dia dari hal itu pada ayat 22. Tapi Yesus mengetahui itu, bahwa itu sebagaimana yang dialami oleh Yesus, bahwa itulah cobaan iblis. Bukan dilihat sebagai hanya sosok Petrus, tetapi iblis masuk dalam pikiran Petrus untuk menyatakan bahwa Yesus jangan khawatir, dia akan bebas dari penderitaan itu. Yesus katakan dengan keras, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan baik, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus memikirkan apa yang dipikirkan manusia, hidup yang tidak ada tantangan, hidup yang akan tidak melewati penderitaan. Tapi Yesus melihat itu berbeda. Yesus melihat sebagaimana Allah melihat, Allah pikirkan. Bagaimana kalau hal itu terjadi? Saya pikir Yesus juga akan dikatakan kepada kita, orang-orang percaya yang masih memikirkan atau punya cara pandang, cara pikir seperti Petrus, bahwa tenang, Tuhan tidak akan membawa kita kepada hal-hal yang menyangkut penderitaan, menyangkut hal-hal yang penuh dengan tantangan ketika kita beriman pada Kristus. Ingat bahwa itu pikiran Petrus, pikiran manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Ada beberapa tahap di sini. Yang pertama adalah dia harus menyangkal dirinya, memikul salib. Yang kedua dan ketiga mengikut aku. Apa artinya menyangkal diri? Yang pertama, dia harus akui bahwa dirinya adalah orang berdosa. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari perayaan pemaknaan Minggu Sengsara ini, yang pertama-tama kita diingatkan, datang di hadapan Tuhan untuk mengatakan bahwa aku ini orang berdosa. Aku bukanlah orang yang gagah dengan kemampuanku sendiri, yang berdiri tegar karena kemampuanku sendiri, tetapi aku ada karena Tuhan. Menyangkal diri juga berarti datang merendahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Mengakui Tuhan sebagai Allah kita, yang menyelamatkan kita, yang menyucikan kita dari dosa. Memikul salib. Apa artinya memikul salib? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam perenungan ini saya ingatkan bahwa memikul salib di zaman sekarang sebagai orang-orang percaya, pertama adalah bagaimana kita tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak kompromi dengan kejahatan, walaupun dengan orang-orang yang kita kasih. Mereka mengajak kita untuk melakukan hal yang tidak benar. Kita juga harus tetap melihat bahwa sebagaimana Yesus katakan kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Demikian juga kita harus demikian, memikul salib. Saya ingat cerita beberapa waktu lalu dari Pak Andreas dan juga beberapa hamba Tuhan mengatakan bahwa ketika orang di tempat kerja, bahkan mungkin di rumah, seringkali diajak oleh orang lain untuk melakukan hal yang tidak benar, dan secara materi, secara finansial kita mungkin untung, tetapi sebenarnya kita telah kompromi dengan mereka. Kita gagal untuk memikul salib.
Kita gagal untuk berbeda dengan orang lain. Kita gagal untuk tetap mempertahankan iman dan ajaran dari Tuhan Yesus Kristus pada kita. Kita banyak memikirkan hal-hal duniawi sebagaimana Petrus pikirkan. Saya ulang sekali lagi, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kita kebanyakan memikirkan apa yang dipikirkan oleh pikiran kita, pikiran saudara, pikiran manusia. Tapi kita tidak pernah untuk melihat bahwa ada pikiran Allah yang begitu benar yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dilanjutkan lagi dengan mengikut aku. Lagu tadi mengingatkan kita untuk kita tetap mengikuti Yesus dengan tetap memikul salib. Banyak orang gagal untuk mengikuti Yesus dengan memikul salib. Mereka tidak tahan dengan bulian, hinaan karena sebagai orang-orang Kristen, dari anak-anak sampai orang tua, sehingga akhirnya mereka meninggalkan. Mereka tidak tahan ketika ada diskriminasi antara pengikut Kristus dan yang bukan pengikut Kristus. Mereka takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan uang, takut kehilangan keuntungan, takut kehilangan pelanggan, takut kehilangan manusia. Tapi mereka tidak pernah takut untuk kehilangan Tuhan. Banyak sekali kita bisa melihat hal itu terjadi di lingkungan kita, di masyarakat, tempat kita tinggal, di tempat kerja biasanya banyak terjadi. Bahkan untuk anak-anak muda dalam pemilihan jodoh, lebih baik meninggalkan Tuhan daripada meninggalkan pasangannya atau jodohnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mengikut aku, mengikut Tuhan bukan berarti hanya sebatas aku percaya pada Tuhan Yesus Kristus, tapi mengikut apa yang telah difirmankannya, mengikuti apa yang dipikirkannya, apa yang telah dilakukannya bagi kita, sebagaimana dicatat dalam Injil atau firman Tuhan. Berikut dikatakan bahwa karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi kita yang mempertahankan iman kita pada Kristus, walaupun nyawa kita terancam, apapun kita terancam, ingat bahwa Tuhan akan memberikan mahkota atau kemenangan bagi kita. Tapi berbeda dengan orang yang menyangkal, berusaha menyelamatkan dirinya, karirnya, ekonominya, dagangannya, dan lain sebagainya. Dibilang bahwa ia akan kehilangan nyawanya, bahkan kehilangan segalanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia datang dalam kemuliaannya Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ada konsekuensinya, ada balasannya. Siapa yang bertahan pada Tuhan Yesus Kristus akan mendapatkan upahnya. Siapa yang meninggalkannya juga akan mendapatkan upahnya sebagaimana yang dilakukan terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus begitu baik. Dia mempersilahkan kita. Apakah kita akan tetap memikul salib atau menanggalkan salib itu atau beban itu? Bagaimana supaya kita kuat? Kami ingatkan bahwa tetap satu cara adalah dekatlah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, supaya Dia menguatkan kita untuk memikul beban salib yang ada di pundak kita masing-masing. Saya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahkan dari anak-anak juga punya salib. Mungkin sudah ada takarannya. Apakah kita sanggup? Di dalam Tuhan kita pasti sanggup. Tapi ingat, ada tawaran dari iblis untuk membuat pikiran kita berpikir secara duniawi, berpikir keuntungan duniawi. Di situ, ketika kita menerimanya, maka kita akan meninggalkan salib itu. Selamat memaknai hari Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Minggu Sengsara ini bukan hanya perayaan semata, tapi mengingatkan kita bahwa keutuhan iman Kristiani
bukan hanya sekedar sukacita pesta pora karena kedatangan Tuhan, tetapi ingatlah bahwa ada penderitaan, ada harga yang mahal yang telah dibayar Tuhan Yesus Kristus untuk menebus kita. Ikutlah salib, ikutlah Tuhan, pikulah salibnya sampai akhir kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Engkau mengingatkan kami untuk tetap pikul salib sebagaimana Tuhan telah melewatinya pada minggu-minggu sengsara ketika Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Ajar kami supaya kami tidak mempunyai pikiran sebagaimana Petrus berpikir secara manusia, keuntungan duniawi, tapi kami mau belajar untuk berpikir seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, bahwa kami harus tetap memikul salib walaupun kami kehilangan nyawa kami, tetapi kami yakin dan percaya kehilangan karena Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan akan memberikan kami upah yang begitu besar. Nyawa kami akan diselamatkan, nyawa kami berharga di hadapan Tuhan. Tuhan datang menyelamatkan kami semua. Ajar kami Tuhan supaya kami melihat bahwa pengorbanan penderitaan Tuhan Yesus begitu besar dalam hidup kami. Berdoa untuk semua jemaat yang di rumah, memberkati anak-anak, orang tua dalam aktivitas mereka, tetap sehat di tengah pandemi ini. Yang bergumul untuk pendidikan, Tuhan menolong. Bergumul untuk masa depan, untuk berumah tangga, Tuhan menolong. Yang bergumul untuk memperoleh anak, Tuhan menolong. Berkati kandungan-kandungan itu. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat jemaat bergumul untuk sakit mereka, pemulihan sakit mereka. Bapak Asmadi, Ibu Siti, Mama Fiani, Ibu Melina, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan jamah mereka dengan kuasa yang luar biasa. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan masih nyata sampai hari ini. Kami juga berdoa untuk pelayanan di gereja sahabat ini Tuhan, terutama yang kami lakukan dalam keterbatasan kami secara online. Tuhan menolong, sehingga kami tetap saling mendoakan, saling melayani satu dengan yang lain, mengingatkan satu dengan yang lain bahwa Tuhan Yesus Kristus masih bersama kami dan kami harus datang untuk beribadah kepada-Nya. Kami juga berdoa untuk semua hamba Tuhan yang melayani tempat ini, Tuhan berkati. Pendeta Andi Stefanus, Pendeta Arbiter, Bapak Andreas, Bapak Arif, Kak Deni Sumantri, Kak Aryani, dan saudara-saudara kami yang lain yang melayani di sekolah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati untuk bangsa kami dalam tahap pemulihan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Untuk segala masalah di bangsa kami juga Tuhan berkati, sehingga kami boleh menemukan jalan keluar dari Tuhan Yesus Kristus. Berkati pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berikan kami kesatuan, walaupun secara politik banyak perbedaan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan memberkati bangsa kami. Berkati pemerintah kami di tempat ini dalam setiap pelayanan mereka. Masyarakat juga Tuhan berkati. Tetangga-tetangga kami di lingkungan gereja, di lingkungan jemaat Tuhan berkati. Doa juga Tuhan untuk masalah dunia, pandemi COVID yang masih berlangsung di beberapa negara, dan juga perang antara Ukraina dan Rusia. Tuhan berkati itu semua, sehingga semua boleh damai, boleh memberikan solusi yang baik untuk dunia ini Tuhan, terutama untuk pemulihan dunia dari kesehatan maupun pertikaian antar bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, ini syafaat kami. Kami datang berdoa dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita mengingat satu peristiwa besar. Yesus masuk kota Yerusalem, dan pujian ini mengingatkan kita bahwa ada hati yang rindu untuk masuk Yerusalem, kota mulia.
yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Jemaat sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana. 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 Amin. 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 Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Selamat merayakan dan memaknai Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai tambahan pengumuman, kita akan ibadah online pada minggu depan. Ibadah offline akan diberitahukan selanjutnya. Terima kasih.